Ya, perlu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ridwan. Saya tinggal di lingkungan 12, Kelurahan Seketeng. Ya, saya mungkin berkaitan menyangkut masalah kegiatan saya sehari-hari gitu kan ya. Bisa juga dikatakan saya juga sebagai petani, ya juga sebagai pengembang masyarakat gitu kan ya. Mungkin dilihat dari kegiatan saya sehari-hari mungkin seperti yang terlihat di belakang saya ini ya, mungkin ya bertanya berkaitan menyangkut masalah ini. Awalnya saya karena saya lahir dari petani, saya juga lahir dari pengusaha ternak, dan ya ini saya tinggal melanjutkan saja ya cara pola bagaimana itu melakukan untuk melanjutkan usaha ya dari orang tua, karena orang tua saya dulunya gitu kan ya dia sebagai pengusaha. Nah, saya memang banyak pengalaman yang saya petik dari luar gitu kan ya. Karena misalnya kalau ada kegiatan keluar gitu kan, khususnya di bidang pertanian dan peternakan, saya selalu berangkatkan oleh dinas terkait pertanian dan peternakan. Jadi pengalaman di luar itu ya saya coba terapkan di masyarakat saya, atau khususnya diri pribadi saya dulu saya coba gitu kan ya. Akhirnya ya bisa juga terlaksana gitu kan, karena di situ dengan hasrat dan kemauan kita gitu kan ya. Ya seperti saya mengadakan pegemukan, terus pengembangan sapi gitu kan di kandang lepaskan, terus juga pertanian, misalnya pertanian di komoditi jagung, padi juga, itu juga tetap saya lakukan gitu kan. Nah ya mungkin ya di kandang penampung saya atau kandang pengembangan sapi gitu ya, saya lakukan coba pemeliharaan ikan lele ya, berjalan sekarang ini sudah 4 bulan ini. Mungkin dalam puasa yang akan datang ini kan lagi berapa hari kita masuk puasa, mungkin sudah bisa dipasarkan gitu kan ya. Itu ada 6 kolam, tapi yang bisa dipasarkan itu kan mungkin ada ya 3 kolam gitu kan. Ya seperti itu pengalaman. Kalau menyangkut masalah pengalaman di luar daerah gitu yang saya dapat gitu kan ya, karena tiap ada kegiatan ya berkaitan menyangkut masalah pelatihan gitu pada masa itu ya, saya itu tetap selalu diberangkatkan oleh dinas pertanian, dinas peternakan, misalnya kegiatan pekan nasional gitu, PENAS gitu kan, karena di PENAS itu di situ kita bertemu dari seluruh Indonesia, dan juga di situ kan dunia juga yang hadir juga kan pada saat pertemuan itu. Ya pengalaman itulah yang saya ya bawa ke daerah saya, khususnya saya pribadi dulu menerapkannya gitu kan. Ya akhirnya kemarin itu ya saya juga dipercaya menjadi ketua KTNA Kabupaten Sumbawa gitu kan. Ya sampai sekarang ini gitu, seperti itu. Ya, selama pengembangan ternak lele dan sapi ini Pak sudah berapa tahun dikembangkan? Kalau sapi saya sejak pengembangannya gitu kan ya. Memang saya dulu kan ya sudah saya bilang itu dari orang tua saya itu turun temurun ya, sebagai pengusaha, sebagai pengembang gitu kan ya. Dan ya orang tua saya gitu kan sudah almarhum gitu kan ya. Saya melanjutkan gitu kan ya. Tapi melanjutkan itu cuma ya dengan ide gitu, bahwa orang tua gitu kan dulunya pengusaha, ya saya coba gitu menerapkan ya. Ya awal mulanya modal sedikit gitu kan ya.
ya jadi pengusaha gitu kan, ya dipercaya gitu kan sama teman-teman gitu kan ya, baik dari luar seperti contohnya Kalimantan, Sumatera, Jakarta gitu kan ya. Saya sampai pengiriman ke sana gitu kan, ke Jakarta, pokoknya Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan juga sampai Batam juga gitu kan ya. Ya karena saat itu saya juga ya mantan ketua WPHNI Kabupaten Sumbawa yang mengakomodir semua pengusaha. Ya seperti itu. Pak, selama usaha sapi dan ternak lele ini berapa jumlah pemasukan yang Bapak dapatkan? Kalau masalah ternak sapi ya memang sungguh luar biasa, menjanjikan, bagus potensinya kalau sapi gitu kan ya. Karena saya gitu kan sebagai pelaku utama gitu kan, khususnya bidang ternak gitu kan ya, sudah ada perhitungan misalnya kalau pengiriman keluar berapa biaya itu ini, seperti contohnya operasionalnya, pakan gitu kan ya, sampai juga dengan kapalnya itu kita hitung itu ya bisa itu keuntungan itu kan ya, bisa juga ya 1 juta gitu kan kalau ke daerah luar gitu kan ya. Kalau misalnya di sini gitu kan ya, kalau dalam jumlah banyak misalnya saya tidak perlu banyak mengambil keuntungan gitu kan ya. Ya paling itu 500.000 per ekor misalnya, ya pengadaan 300 ekor ya kita bisa menghitung itu kan ya. Ya paling kita bekerja itu ya hanya 2 bulan dan 1,5 bulan gitu kan, seperti itu kan. Kalau per bulan berapa sapi, saya tidak bisa merata-ratakan gitu misalnya kalau per bulan, karena itu pola sistem yang saya lakukan di bidang peternakan itu, karena pola sistemnya pengiriman itu kan ya langsung, bukan skala kecil gitu kan ya. Kalau misalnya keluar gitu kan ya harus 1 kapal. Dalam 1 kapal itu ya bisa 250, 300 dan bisa juga sampai 500 misalnya kalau pengadaan. Kalau peternakan lele sendiri Pak berapa? Ya kalau peternakan lele, karena ini belum saya pemasaran gitu kan. Nah, coba-coba saya menghitung gitu kan dengan ya perhitungan di atas kertas itu, mungkin per 1.000 itu lele itu bisa ya untung 1 juta ya 1,5 juta itu kan. Ya misalnya kita kalau langsung diambil oleh pengepul gitu kan ya. Kalau misalnya kita jual sendiri gitu, contohnya ke pasar gitu ya, bisa ya 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta. Karena saya sudah bilang tadi bahwa ya ada 3 kolam yang akan dipasarkan dalam bulan puasa ini. Itu pokoknya itulah target saya gitu kan. Itulah target saya gitu kan, bisa 1 juta dan 1,5 juta seperti itu. Ya, harapan ke depan Pak untuk harapan ke depan saya ini kan ya, saya karena selaku pengembang gitu kan ya, yang memberikan satu motivasi kepada masyarakat gitu kan, khususnya kaum muda gitu kan ya. Ini saya melakukan ini kan sengaja gitu kan, khususnya bidang ternak seperti ini saya lakukan, tapi sudah banyak gitu kan orang-orang yang mengikuti kan. Saya dulu ya sebagai pengusaha gitu kan ya, yang pengusaha langsung gitu sebagai pengirim gitu kan ya, kan banyak juga pelele-pelele gitu kan, banyak juga orang-orang yang mengikuti. Ya sekarang alhamdulillah itu khususnya di bidang ternak itu sudah banyak yang mengikuti. Sekarang ini ya lele ini kan ya mungkin ya masyarakat khususnya masyarakat lingkungan Rabras itu mungkin belum itu karena, tapi kenyataannya itu nanti ya saya sudah melihat pola bentuknya ya, mungkin nanti banyak yang mengikuti untuk khususnya lele. Tapi itu adalah harapan saya melakukan ini bagaimana masyarakat itu bisa mengikuti, karena sesuai dengan kapasitas saya gitu kan ya, di samping sebagai wakil rakyat gitu kan ya, saya juga sebagai petani, saya juga sebagai peternak, sekaligus sebagai pengembang, dan itu ya tetap selalu memberikan motivasi kepada masyarakat ya, seperti itu. Ya, untuk sementara ini Pak ada berapa ekor sapi yang dipelihara untuk dikembangkan? Kalau sekarang sedang yang dikembangkan sekarang ini ya, karena ya mungkin karena tempat dan lokasi sekarang ini sudah saya kurangi gitu kan ya. Saat sekarang ini mungkin ya
ada lebih kurang itu kan ada 25 induk saja itu kan. Selain dengan dengan penggemukan, karena kalau penggemukan ini kan ya pola sistem yang dilakukan itu kita beli yang sudah bakalan gitu kan, yang umur 2,5 tahun, nanti pada saat korban itu ya bisa dianukan, bisa dijualkan pada saat Idul Adha gitu kan. Ya, misalnya kita beli yang 6 juta gitu kan, nantinya bisa kita jual 8 juta dalam waktu 2,5 bulan gitu kan. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, saya juga ya berterima kasih kepada Dinda gitu kan ya, pada hari ini datang ke lokasi saya, ke tempat saya, baik di lokasi tadi tempat saya ya mengembangkan lele, tempat lokolan saya, dan juga di kandang penggemukan. Ya, mudah-mudahan pertemuan saya lewat ya wawancara singkat ini ya masyarakat umum itu bisa ya mengikuti kan ya, selagi ini ya ada untuk kelebihan atau keuntungan gitu kan ya, seperti itu. Makasih. Ya, baik, makasih Pak. Ya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.
Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning